Hai guys. Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hai guys. Jadi kembali lagi bersama Vera. Jadi kali ini aku ingin buat tugas video. Jadi selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Vera Dina Ramadhani ABS. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam dari Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai. Oke, di sini saya ingin memenuhi tugas saya, yaitu membuat video menjelaskan tentang materi sewa menyewa. Sewa menyewa ini dalam bahasa Arab disebut juga dengan kata ijarah. Jadi ijarah ini adalah imbalan terhadap suatu pekerjaan. Jadi ijarah juga menurut pendapat lain yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dan adapun menurut beberapa ulama tentang ijarah ini dari Hanafiyah yaitu akad atas manfaat dengan imbalan dan harta. Dan sedangkan menurut Malikiyah, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik terhadap suatu barang yang mubah untuk masa tertentu. Sedangkan Syafi'iyah yaitu suatu akad atas manfaat dan maksud tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu juga. Dan menurut Hanabilah yaitu akad suatu manfaat yang bisa sah yaitu ijarah dengan kata dan semacamnya. Jadi bisa kita simpulkan ijarah itu adalah imbalan atau upah terhadap suatu pekerjaan. Adapun ayat dalam Al-Quran yang mengandung tentang konsep sewa menyewa yang salah satunya saya ambil dari surat At-Talaq ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ardohalakum fatuhunna ujrahunna, yang artinya jika kamu menyusukan anakmu kepada orang lain maka berikanlah upahnya. Jadi kita sebagai yang memberikan pekerjaan berikanlah upah yang layak kepada pekerja tersebut. Dan adapun hadisnya dari Ibnu Majah dan Al-Baihaqi yang bunyinya berikanlah upah buruh sebelum kering keringatnya. Jadi maknanya kita bisa memberikan hak kepada pekerja berupa upah setelah pekerjaannya selesai. Jadi kita sebagai yang memberikan pekerjaan janganlah kita menunda-nunda upah terhadap suatu pekerja tersebut. Dan adapun juga tentang syarat dan rukun tentang ijarah yang kita bahas, pertama itu rukun dulu. Rukunnya ada 4. Yang pertama ada akid yaitu muajir, yaitu orang yang menyewakan, yang sedangkan yang orang yang menyewa disebut dengan mustajir. Yang kedua ada syigat yaitu ijab dan kabul. Yang ketiga ada ujrah yaitu pemberian upah. Yang keempat ada manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa tenaga orang yang bekerja. Dan adapun syaratnya juga ada 4. Yang pertama syarat terjadinya akad, yang kedua syaratnya nafas, syaratnya sahnya ijarah, dan yang terakhir syarat mengikatnya akad. Contoh dari sewa menyewa saya ambil dari bisnis. Yang pertama itu jasa fotografer, yang kedua itu adalah nyewa mobil. Jadi mereka hanya menyewakan barangnya tersebut kepada kita dan tidak merubah kepemilikan barang itu sendiri. Itulah disebut dengan ijarah atau sewa menyewa. Oke, saya ucapkan terima kasih. Itulah hasil dari penjelasan singkat saya tentang sewa menyewa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.